Hari ini kita akan belajar tentang jalan memiliki hati hamba. Temanya Kristen banget ya kali ini ya saudara ya. Hati hamba. Bahkan ada lagunya ya saudara. Tapi saya nggak usah nyanyi, nggak enak suara saya saudara ya. Banyak orang berpikir ya. Untuk menjadi orang besar, seseorang itu harus memiliki suatu posisi atau jabatan tertentu di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga. Sehingga banyak orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah posisi yang strategis. Dulu kalau sekolah itu quote yang terkenal itu gini saudara. Posisi menentukan prestasi. Atau kalau semakin dewasa, selentingan yang semakin saya sering dengar itu gini. 3 kunci sukses, berdoa, berusaha, dan yang paling penting adalah ordal. Ada yang tahu ordal itu apa? Orang dalam, wow luar biasa sekali. 3 kunci sukses, yang penting itu adalah orang dalam. Nah, hari ini kita itu belajar bagaimana ada 2 murid yang memikirkan kesuksesan melalui percakapannya dengan Yesus. Saudara, waktu saya dulu, S1 saya dulu kuliah ilmu politik. Waktu mata kuliah pengantar ilmu politik. Untuk mendefinisikan politik dengan mudah itu ada 2 kata. Yaitu power and authority. Kekuasaan dan otoritas. Nah, orang-orang itu berlomba untuk mendapatkan kedua hal itu. Ada beberapa, waktu itu saya pernah ngobrol dengan ada seorang caleg ngobrol. Loh kamu itu pendeta. Selain teologi, ternyata pendidikanmu itu politik. Iya, kenapa? Kenapa enggak jadi caleg aja? Oh, maaf bukan jalan ninja saya ya. Bukan jalan hidup saya, bukan panggilan. Tetapi menarik ketika saya belajar di sana ya saudara. Nah hari ini kita akan mengambil ayat bacaan kita dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya rindu kita bisa membacanya bergantian. Yang semangat sama-sama katakan yes. Amin. Saya akan memulainya dari ayat 35 ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Bapak Ibu yang terkasih, jawab kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu, Bapak Ibu. Tetapi kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat 40, tetapi sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah dan kepada Yakobus dan Yohanes. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Yesus memanggil mereka. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45 kita baca sama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hari ini akan ada 3 poin yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan belajar perhambaan yang menjerat. Dan yang kedua, Kristus datang untuk menebus kita dari perhambaan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghidupi hati hamba di dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, mengapa saya memulai dengan topik ini? Perhambaan yang menjerat.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita semua itu diperhamba oleh sesuatu. Entah itu kita menghambakan diri pada Tuhan, atau kita diperhamba oleh sesuatu yang bukan Tuhan. Bisa jadi itu diri kita sendiri. Bisa jadi itu ambisi kita. Bisa jadi hawa nafsu kita, obsesi kita. Atau bisa jadi kita diperhamba oleh berhala. Atau kita diperhamba oleh hukum. Kita akan belajar perlahan, saudara. Dalam Markus 10 ayat 35 dan 37 dikatakan seperti ini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mereka mendekati Yesus. Mereka berkata seperti ini, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. 37, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ceritanya mereka itu datang kepada Yesus untuk minta posisi terhormat. Karena mereka tahu Yesus ini kelak akan berkuasa. Tetapi saudara, kedua murid ini mereka itu enggak peka sama sekali. Karena kalau kita tahu dalam narasi cerita ini, Yesus itu akan disalib. Dia akan mengalami aniaya. Dia akan mengalami penderitaan. Tetapi ini murid-murid itu enggak mikir apa yang dialami Yesus. Yang penting apa yang mereka mau dapat tercapai. Mereka pingin posisi terhormat. Mereka pingin dihormati. Mereka ingin berkuasa menjabat sesuatu di dalam kerajaannya kelak. Mereka enggak peka. Mereka mengiring Yesus ternyata punya ambisi. Saya membaca komentari dari John Calvin berkata demikian. Kisah ini merupakan cermin yang terang dari kesia-siaan manusia. Karena cerita ini menunjukkan bahwa semangat yang benar dan kudus seringkali disertai oleh ambisi atau sifat jahat yang lain dari daging. Sehingga mereka yang mengikuti Yesus mempunyai tujuan yang lain dari yang seharusnya. Mereka punya ambisi. Tapi kalau kita mau berkaca pada diri kita, saudara, sebenarnya ironisnya, orang Kristen masa kini pun nggak luput dari kecenderungan ambisi. Dari kecenderungan yang salah arah, saudara. Bahkan saudara, kesalahpahaman kita sebagai orang Kristen dalam menjadi murid Yesus justru membuat kita terjerat pada perhambaan yang salah. Ketika kita mengikuti Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Atau kita memiliki motivasi yang lain daripada itu semua, saudara? Bahkan ironisnya, seringkali perspektif kita sebagai orang Kristen itu masih duniawi, masih sesuatu yang fana, atau sebatas kepuasan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saudara. Kita perlu merenungkan hal ini. Apakah aku sudah sungguh-sungguh mengikuti Yesus atau punya embel-embel? Ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan, siomay, rempeyek. Jangan-jangan kita memiliki motivasi lain seperti murid-murid ini, saudara. Ketika kita salah arah, akhirnya kita diperhamba oleh sesuatu. Kita akan belajar 3 poin di sini, saudara. Poin 1A, bisa jadi kita diperhamba oleh diri kita sendiri. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 dicatat seperti ini, saudara. Saya tidak cantumkan di dalam PPT, tapi saya akan bacakan bagi Anda. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita renungkan, pasti kita punya salah satu dari yang saya bacakan tadi. Saya pun gak luput dari hal ini, saudara. Saya pun terus berproses untuk menghidupi Injil. Karena seringkali saya pun bisa diperhamba oleh diri saya sendiri. Walaupun saya mengaku adalah hamba Tuhan.
Seringkali saya pun jatuh di dalam hal itu, saudara. Kita lihat di dalam Markus 10:41. Di sini para murid itu menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kenapa mereka marah? Mereka melihat Yohanes dan Yakobus ini, kok enak dia? Langsung bisa ngomong sama si Yesus. Kok bisa? Kok berani mereka? Kok enak? Mereka itu marah bukan karena iri, tapi mereka sebenarnya tuh pengen, ya iri juga sebenarnya. Mereka iri, kenapa kok gak memiliki keberanian seperti itu? Kita lihat, Yakobus dan Yohanes ini, kalau kita lihat versi paralelnya di dalam Injil Matius, bahkan mereka meminta tolong mamanya. Ma tolong Mbak Oma, omongkan pada Yesus, kita pengen punya posisi strategis. Dan mamanya pun mendukung apa yang menjadi keinginan mereka. Mendukung sekali. Mereka datang kepada Yesus, memberanikan diri. Tapi murid-murid ini marah. Karena mungkin mereka juga gak punya keberanian seperti dua murid ini, saudara. Mereka sedang diperhamba oleh dirinya sendiri. Mereka pingin juga terlihat baik. Mereka pingin terlihat memiliki ambisi yang luar biasa. Kita lihat di sini, saudara, kalau kita mau reflektif ya Bapak Ibu, kita akan berusaha terlihat baik, benar dan mampu. Dan ini juga sangat melelahkan bagi kita. Kita mestinya nggak mampu, kita mestinya nggak bisa. Tapi kita tuh pengen dipandang baik. Kita pengen dianggap bisa. Kita pengen dianggap keren. Sama. Jadi ketika kita melihat narasi di dalam Alkitab, kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Apakah kita juga punya sikap yang demikian? Tahukah, ketika kita ingin dianggap baik, kita dianggap benar, kita dianggap mampu, sebenarnya ini sangat melelahkan, saudara. Sangat melelahkan. Bahkan kita rela mengorbankan orang lain. Kadang demi ambisi terlihat baik. Seringkali kita berjuang untuk mendapat dan menjaga posisi. Bahkan hingga rela mengorbankan relasi. Apakah kita pernah mengalami demikian? Contohnya saudara, orang yang gak kenal Injil. Kalau di suatu organisasi ada yang salah, dia gak mau disalahkan. Dia akan berusaha menyalahkan orang lain. Dia akan ngeles, ngomongnya muter-muter, cari pembenaran, gak mau disalahkan. Tetapi kalau dia kinerjanya pas bagus, oh itu saya, timku ini memang gak becus, gak guna. Dia akan merasa ada kredit di sana, itu saya mampu. Bahkan kita menunjukkan kalau ini semua itu benar-benar usaha saya. Kalau ini maju, kalau ini berhasil, itu saya. Atau seperti ini saudara. Dulu saya pernah bekerja di marketplace. Ada rekan kerja saya berbicara demikian. Waktu itu saya masih umurnya 20-an something. Masih muda belia ya saudara. Ini kalau Anda lihat saya muda, sebenarnya saya sudah tua juga kok saudara. Hanya mukanya aja baby face ya saudara. Waktu itu saya dengar rekan kerja saya gini. Kamu itu harus menunjukkan kerjaanmu bagus pada atasan. Soalnya atasanmu itu tidak maha melihat seperti Tuhan. Jadi kamu harus menjilat. Gak apa-apa, it's okay. Karena kita itu kerja sama manusia. Jadi kita harus menunjukkan kalau kita itu bisa, mampu. Tunjukkan kalau kamu itu adalah orang yang bernilai. Sekilas ketika saya mendengarkan, ada benernya ya. Tapi ada sesuatu yang janggal di hati saya. Kok gitu ya? Saya nggak kenal Injil. Cuma saya merasa ada sesuatu yang kurang. Ternyata ketika saya mengenal Injil, sikap seperti ini, itu benar-benar tidak baik saudara. Kita bekerja bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan saudara. Amin. Ketika saya mendengar itu, saya dulu nggak ngerti saudara. Bahkan gini saudara, ada statement yang menarik dari
seseorang bernama Marshall Chagall. Dia bilang kayak gini, ambisi untuk mencapai kebesaran, kejayaan dalam hidup bisa membuat kita itu kehilangan makna hidup. Kita bisa kehilangan segalanya ketika kita itu hidup hanya untuk diri kita. Hanya untuk ambisi kita. Pada tahun 2021 saya membaca sebuah artikel. Ada seorang insinyur, dia itu punya ambisi untuk menembakkan anak panah yang jauh sekali. Ada rekor yang tercatat itu 618 meter. Dia ingin memecahkan rekor baru. Targetnya dia 1.500 meter. Jadi dia ingin membuat rekor baru. Dia membuat anak panahnya itu demikian canggih, dia berlatih dan lain sebagainya. Kemudian sampailah hari di mana ia ingin membuat rekor. Ketika dia menarik anak panah itu, ternyata saudara, anak panah itu meleset. Melesetnya bukan nggak sampai 600, tetapi meleset di dalam kakinya sendiri. Itu menunjukkan ambisi yang salah. Seringkali bisa merusak diri kita sendiri. Merusak orang lain, saudara. Kita juga akan belajar diperhamba oleh berhala. Tadi kita belajar diperhamba oleh diri. Sekarang diperhamba oleh berhala. Kita lihat di sini. Orang yang diperhamba oleh berhala, hidupnya akan menderita. Kalau kita boleh sadar, sebenarnya kita punya 4 berhala ini. Kita udah tahu bahwa berhala itu bukan sekedar patung, bukan sekedar sesembahan yang diberikan sesajen. Tetapi berhala yang paling mengerikan itu ada di dalam hati kita sendiri, saudara. Orang itu pasti punya 4 berhala ini. Dan ada 2 yang dominan mungkin. Orang yang berhalanya power, dia akan takut direndahkan oleh orang lain. Takut mengalami kegagalan. Ini Anda boleh diskusikan di dalam CG Anda masing-masing. Atau Anda boleh diskusikan di dalam keluarga Anda. Tapi jangan untuk menghakimi orang lain. Ketika ada orang lain yang jatuh dalam dosa. Wah, ini pasti berhalamu ini kan? Pasti berhalamu ini kan? Atau enggak gitu kalau Anda datang beribadah saat ini, sikut-sikutan. Iku lo, kamu iku lo. Atau enggak gitu, wah coba tacikku iku teko yo. Pasti dia akan tersentil oleh khotbah pada siang hari ini. Bukan, saudara. Firman Tuhan itu untuk saya. Sama-sama katakan untuk saya. Bahkan ketika saya menyiapkan buat Anda, ini sudah mengobok-ngobok hati saya sendiri, saudara. Tidak bermaksud menyinggung Anda. Tetapi justru ini kecenderungan saya. Atau orang yang punya berhala penerimaan. Itu takut mengalami penolakan. Takut nggak dihargai oleh orang lain. Orang yang punya berhala comfort. Takut untuk dituntut. Takut untuk perubahan. Sukanya status quo, nyaman, kondusif. Nggak suka manuver-manuver yang bisa merubah, nggak suka. Atau orang yang berhalanya kontrol. Takut dengan ketidakpastian. Mudah mengalami kegelisahan. Kira-kira Anda yang mana, saudara? Mulai tegang wajahnya. Mungkin Anda kepo. Ini Pastor Dev berhalai mana ini? Kalau boleh jujur ya, saudara, berhala saya itu kontrol sama comfort. Ini yang paling dominan di dalam kehidupan saya. Dan sampai hari ini pun saya berjuang. Saya itu ingin mengontrol keadaan itu kondusif. Semua itu aman, nyaman, terkendali, stabil. Saya nggak suka dengan sesuatu yang sifatnya perubahan secara drastis gitu. Saya nggak suka, saudara. Ternyata ini berkaitan dengan comfort saya. Makanya saya itu ngontrol segala sesuatu supaya hidup saya aman. Padahal ketika saya mengenal Injil, keadaan saya nggak selalu aman. Nggak segala sesuatu itu bisa saya kontrol. Saya bisa salah jadi hamba Tuhan. Saya bisa salah jadi suami. Saya bisa salah di dalam komunikasi. Salah mengambil keputusan.
Banyak kesalahan yang saya perbuat. Ini bukan untuk bangga-banggaan. Tetapi supaya kita sadar bahwa setiap kita nggak ada yang imun. Nggak ada yang kebal terhadap berhala ini. Nggak ada yang kebal terhadap dosa. Ini mengganggu perjalanan iman kita, saudara. Karena perhambaan yang salah, itu akan menjerumuskan di dalam penyembahan berhala. Sehingga apa, saudara? Kita memandang Tuhan hanya sebagai alat untuk memuaskan penyembahan berhala di dalam hati kita. Kalau kita lihat dalam kisah ini, saudara. Di dalam Markus yang 10 ayat 35, yang saya bold di sana. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Kelihatannya baik ya, saudara. Kabulkanlah permintaan kami. Kalau kita mau relate-kan dengan hidup kita, kita akan sering kali berdoa. Aku berdoa pakai nama Yesus kok. Tetapi kita berdoa untuk kepentingan kita pribadi, untuk kepuasan kita pribadi. Benar nama Yesusnya. Tetapi kita harus menelisik motivasi apa yang ada di dalam hati kita. Apakah itu untuk kemuliaannya atau justru untuk memberi makan berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Kita perlu mengoreksi sebagai orang percaya, saudara. Amin. Seringkali kita membungkus berhala kita dengan rapi, mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan kebenaran. Tetapi seringkali itu hanya untuk kepuasan kita pribadi. Martin Lloyd-Jones pernah mengatakan demikian. Bahaya dan musuh terbesar yang dihadapi oleh kita itu bukanlah masalah perbuatan atau tindakan, melainkan penyembahan berhala. Ini mungkin terdengar aneh bagi beberapa orang. Beberapa berpikir bahwa ada yang perlu diingatkan agar kita tidak melakukan hal-hal tertentu. Maksudnya hal-hal tertentu ini sesuatu yang jahat. Namun perbuatan dan tindakan kita selalu merupakan hasil dari sikap dan pikiran kita. Kita berusaha menyembunyikan itu, ternyata itu toh keluar di dalam tindakan dan pikiran kita. Keluar di dalam perkataan kita secara kita tidak sadari. Dan yang ketiga kita belajar bahwa kita mungkin bisa jadi diperhamba oleh hukum. Oh enggak, aku sudah ngerti. Kalau kasih karunia itu membebaskan dari hukum Taurat. Udah belajar eksposisi Roma, udah belajar eksposisi kitab Galatia. Tapi saudara, secara nggak sadar, cara hidup kita, pola pikir kita, bagaimana kita menjalani hidup, seringkali kita masih diperhamba oleh hukum. Kita lihat di sini kisah ini ya, yang ke ayat 42. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ketika kita baca ini, aku enggak tangan besi. Aku enggak melakukan sesuatu dengan keras. Tetapi ketika kita manipulatif, ketika kita merasa diri kita benar, kita melakukan hukum untuk menuntut orang lain, kita enggak jauh beda. Beda caranya aja, beda manifestasinya aja. Tapi motivasinya sama. Contoh saudara, saya itu jujur, gak pernah bolong saat teduh, berdoa. Bangga, bukan. Justru saya ingin mengaku kesalahan saya pada Anda semua. Saya memang gak pernah bolong berdoa dan saat teduh, baca firman gak pernah bolong. Tetapi seringkali saya itu melakukan itu, kayak gitu itu, supaya saya bisa menuntut orang lain. Itu saya sedang diperhamba oleh hukum. Itulah maksudnya diperhamba oleh hukum. Saya melakukan, benar, self-righteous jadinya. Akhirnya menuntut orang lain. Dan siapa orang yang paling sering saya tuntut? Istri saya, saudara. Ketika saya ngomong sama istri saya, kamu udah baca firman belum? Udah saat teduh belum? Kamu sendiri apa? Sudah. Tujuannya untuk pamer dan bisa menuntut orang lain. Ini kita diperhamba oleh hukum. Ini saya diperhamba oleh hukum. Saya hidup
diberikan kasih karunia, tetapi saya memberikan hukum itu untuk orang lain. Saya melakukan hukum itu seolah-olah saya benar. Ini berbahaya, saudara. Bahkan bisa berpotensi demikian, saudara. Kita bisa berorientasi pada kekuasaan, otoritas. Kita bisa menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi kita. Ketika kita diperhamba oleh hukum. Kita tidak mempedulikan kesejahteraan orang lain. Tidak mempedulikan keadilan dan kesenjangan sosial. Gak peduli, yang penting orang ngikuti hukum. Yang penting SOP. Yang penting atas nama aturan. Akhirnya kehilangan relasi dengan orang lain. Kalau kita merenungkan ini semua, saudara. Jika kita diperhamba oleh sesuatu hal yang bukan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memiliki hati hamba yang sesungguhnya? Bukan tidak mungkin lagi, mustahil, saudara. Gak mungkin. Gak mungkin. Sulit sekali kita bisa memiliki hati hamba ketika kita dijerat, diperhamba oleh 3 hal tadi. Tapi ada kabar baik di sini, saudara. Rasul Paulus menuliskan suratnya di dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25. Saya rindu kita membaca sama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kita nggak mampu, tapi ini kabar baik bagi kita. Oleh karena itu, saudara, di poin yang kedua kita belajar Kristus datang untuk menebus kita dari perhambaan. Dia datang untuk menebus kita dari perhambaan. Markus 10 ayat 45 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga bukan datang untuk apa? Dilayani. Melainkan apa? Untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk jadi bos, memerintah dengan otoriter. Tapi dia datang untuk melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya bagi kita semua. Karena apa, saudara? Karena dahulu kita itu adalah hamba dosa dan berhutang kepada dosa. Karena Kristus telah memberikan nyawanya. Kini kita menjadi hamba Allah dan menjadi miliknya. Ini kabar baik. Ini kelegaan bagi kita orang-orang pilihannya. Ini kelegaan bagi kita orang percaya. Sadarkah kita, saudara, di dalam reflective card, mungkin ada yang kurang kata-katanya, tapi ini yang lebih lengkap, saudara. Anda boleh foto kata-kata ini. Sadarkah kita ketika Kristus rela menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai hamba untuk menebus kita dari perhambaan dosa, supaya kita menjadi hamba kebenaran dan dimampukan untuk melayani Allah dan sesama. Amin, saudara. Opa Keller, almarhum Opa Keller yang selalu nggak pernah luput dari khotbah di Gibeon, siapapun yang khotbah, saudara, menuliskan seperti ini. Jika salib adalah tebusan, itu akan mengubah hubunganmu secara total. Kamu tidak lagi terikat pada tuan-tuan yang buruk. Engkau dibebaskan dan masuk ke dalam posisi yang sepenuhnya baru. Karena salib Kristus, kita nggak perlu diperhamba lagi oleh dosa, oleh diri kita sendiri, oleh berhala, oleh hukum. Disinilah yang membuat kita lega sebagai orang percaya. Karena salib itu memberikan tujuan yang baru di dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk memiliki hati hamba. Oke, paham. Siap, Pastor Dave. Siap. Lalu konkretnya gimana? Lalu saya harus bagaimana? Bagaimana menghidupi hati hamba di dalam perjalanan iman kita? Kita lihat di dalam Markus 10, 43-44. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di sini dikatakan diakonos, pelayan, dan hamba, doulos. Mungkin Anda bingung, 3 minggu lalu Pastor Mike khotbah, kita itu anak-anak Allah, bukan hamba lagi.
Kita sudah diadopsi menjadi anaknya. Saudara, saya ingin klarifikasi di sini. Kita memang disebut anak-anak Allah, tetapi juga sebagai hamba. Ini bukan sesuatu hal yang kontradiksi, tetapi paradoks. Kalau kontradiksi itu benar-benar berlawanan. Tapi kalau paradoks terlihat berbeda, tetapi memiliki tujuan dan makna yang sama. Kita harus membedakan itu, bukan kontradiksi, tapi paradoks. Keduanya benar, saudara. Kita dipanggil dan diangkat menjadi anaknya. Status kita di hadapan Allah adalah anak-anaknya. Tetapi di saat yang sama kita juga disebut sebagai hamba Allah. Di sini Rasul Paulus jelas sekali menuliskan dalam suratnya, dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kita memang anak dan hamba. Tapi yang membedakan ini loh saudara, mentalitasnya. Sama-sama katakan mentalitas. Ini loh, ada mental hamba sama hati hamba. Bedanya apa sih kalau mental hamba? Mental hamba itu kita memang anak Allah. Tetapi ketika kita sama Tuhan, kita transaksional, itu mental hamba. Tuhan, aku udah memberikan yang terbaik. Apa yang bisa engkau lakukan dalam kehidupanku? Itu mentalitas hamba. Mentalitas hamba itu cari upah, cari berkat. Kalau aku udah nolong sesama, mana buktinya? Katanya engkau memberikan aku berkali-kali lipat ganda. 30, 60, 100 kali lipat. Mana? Itu mental hamba, saudara. Tapi kalau status anak hati hamba, itu enggak peduli. Kita dapat apa ketika kita mengiring Yesus? Karena kita sadar bahwa ketika kita diadopsi menjadi anaknya, itu pun adalah kasih karunia, itu pun adalah anugerah. Kita melayani Allah, kita melayani sesama, itu bukan berdasarkan upah, tapi kesadaran bahwa Kristus sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Berkat terbesar kita itu apa sih? Keselamatan. Bukan sakit kita sembuh, bukan kere, jadi kaya, bukan. Tetapi berkat terbesar orang percaya, itu adalah anugerah Allah, keselamatan. Kita dulunya ada di dalam kegelapan, ditarik kepada terang yang ajaib. Itulah berkat terbesar kita. Kita menjadi anaknya. Itulah berkat, saudara. Jadi jangan salah kaprah. Baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan, status anak Tuhan, memiliki hati hamba. Kita adalah ahli waris di dalam kerajaannya. Kita menjadi warga kerajaan sorga. Inilah berkat terbesar kita. Hati hamba, gak pernah hitung-hitungan. Melakukan segala sesuatu yang terbaik. Tetapi bukan untuk mendapat. Tetapi karena sudah mendapat. Amin. Makanya kalau kita memberi bukan supaya diberkati. Tetapi karena apa? Kita sudah diberkati. Kita melayani bukan supaya bisa dilayani balik. Bukan. Tapi Kristus sudah melayani kita terlebih dahulu. Salah satu jalan untuk memiliki hati hamba dan menghidupi Injil yaitu melalui melayani sesama dan aktif dalam komunitas Injil. Wah, ini kan habis gini discover your calling ya. Ini dipas-paskan firmannya ini. Enggak, saudara. Kita enggak melakukan settingan-settingan seperti itu, tetapi eksposisi ini bergulir begitu saja. Ini saya percaya ini adalah rencana Allah dan kedaulatan Allah, saudara. Kenapa kok saya mendorong Anda untuk melayani dan aktif dalam komunitas? Ini sarana anugerah untuk mengikis kecenderungan kepada perhambaan yang salah, perhambaan yang keliru. Ini sarana anugerah, saudara. Memang untuk memiliki hati hamba banyak caranya. Di dalam keluarga, di dalam perusahaan, dimanapun Anda berada, kita bisa mengaplikasikan hati hamba itu. Tetapi contoh yang paling konkret yang bisa kita lakukan di depan mata kita, yaitu memiliki komunitas rohani, melayani Tuhan bersama-sama. Ini wujud bagaimana kita menghidupi Injil. Jangan melayani berkomunitas berdasarkan convenience, berdasarkan comfort,
Ini bukan sosial club, saudara, tetapi sarana supaya kita dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Ini sarana untuk mengikis keangkuhan dan kesombongan, mengikis perasaan superior maupun perasaan inferior. Kita melihat, saudara, iman Kristen itu mengajarkan prinsip menjadi besar. Itu bukan menjadi orang yang berkuasa, melainkan apa? Melayani. Bukan berapa banyak orang yang melayani dan menghormati kita, tetapi berapa banyak kita dapat melayani orang lain. Bahkan orang-orang yang mungkin nampak lebih lemah daripada kita, atau mungkin orang-orang yang menjengkelkan kita. Di sanalah kita belajar untuk menghidupi Injil. Kita berkomunitas dan melayani, bukan berdasarkan comfort, tapi calling. Sama-sama katakan calling. Kalau berdasarkan comfort, aku gak mau CG bareng orang ini. Mencekno orang ini. Kakean ngomongnya ceplos-ceplos, membuat kita tersinggung. Mendingan aku pindah CG aja. Wah, itu berdasarkan comfort. Kita tahu di dalam CG kita banyak orang-orang yang memiliki berbagai macam latar belakang. Yang sudah aktif dalam CG, bertahanlah. Katakan pada kanan kiri Anda, bertahanlah ya. Bukan supaya kita nggak repot mindahin mapping lagi, bukan. Tetapi ini sarana di mana kita diproses. Orang yang guyonannya, kalau bahasa Jawa itu memel ya. Itu ketemu orang yang tersinggungan. Nah itu akan diproses di sana. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Disitulah kita diproses. Atau kita melayani. Aku nggak mau pelayanan ini, nggak mau pelayanan itu. Aku cuma mau dijadwal. Ini aja. Kita nggak memedulikan orang lain. Nah itu akhirnya berdasarkan comfort, saudara. Saya ingin memberikan kesaksian pada Anda. Ini saya benar-benar diproses di dalam hal ini. Jujur, saudara. Saya tuh paling nggak suka, nggak mau berkhotbah di dalam kebaktian umum seperti ini. Beneran nggak mau. Saya lebih suka apa sih? Khotbah di youth. Main gitar elektrik, MD, lebih enak, lebih seneng. Itu kalau berdasarkan comfort saya. Atau kalau nggak gitu, main drama. Jadi sing gendeng-gendeng, gila-gila, seneng saya. Mungkin ada beberapa dari Anda ingat, saya tahun berapa itu, 2018 atau berapa, jadi ular yang goda Adam dan Hawa itu. Joget-joget, menghayati sekali. Suruh serius-serius susah sekali. Habis gitu, jadi itu orang yang jaga babi itu, yang anak yang hilang itu. Suruh yang gila-gila seneng. Saya nggak mau khotbah. Saya nggak mau khotbah di kebaktian umum seperti ini. Sampai pada satu saat Pastor Mac bilang, bro, kamu itu harus khotbah, gantiin saya. Jadi nggak cuma saya doang, nggak cuma aku doang yang berbicara di dalam kebaktian umum. Nggak mau Pastor Mac. Gagal Pastor Mac. Terus, bro, rasanya kamu harus khotbah. Gak mau. Gak suka aku. Gak mau. Gak mau. Nanti Pastor Mac, waktu aku punya anak, alasan. Habis gitu anakku lahir, masih sibuk kuliah Pastor Mac. Gak usah khotbah dulu. Aku tak fokus di dalam studi. Terus seperti itu. Sampai pada satu titik yang berbicara bukan Pastor Mac lagi, tapi ibu negara kita, Pastor Novi Kristion. Beliau ngomong kayak gini, kok ini gak wani ta? Saya dihardik. Sudah gak pakai bahasa yang formal lagi. Masuk ngono tok. Di situ kamu harus khotbah. Gak bisa kamu gini terus. Di situ saya, ampun, ya. Saya mengiyakan. Tetapi di sana saya masih grundel. Gak mau aku. Gak mau. Sampai pada satu titik yang membuat saya itu berkaca-kaca. Ada Bapak Pendeta Wahyu Pramudia dari GKI Ngagel. Beliau adalah mentor saya di dalam menyusun khotbah sampai hari ini. Dia bilang kayak gini, Dev, ya ngomongnya kan lembut Pak BP ya saudara ya. Kamu harus khotbah. Kamu gak setuju kan kalau jemaat itu hanya mengidolakan satu hamba Tuhan.
Iya Pak BP, bener, gak setuju itu. Salah itu, pasti gerejanya itu kultus individu. Wah, saya dengan gagah ngomong kayak gitu. Pasti gerejanya itu kultus individu, hanya mengagung-agungkan satu hamba Tuhan tertentu. Ya, secara konsep kamu bener. Tapi kalau kamu gak mau maju, kamu secara praktek mendukung praktek-praktek seperti itu. Waduh, di situ saya hancur. Kamu membiarkan Michael Christian menjadi idola bagi jemaat Gibeon. Bukan Yesus lagi, bukan Injil lagi. Waduh, ampun Pak, iya Pak. Saya memang seperti itu. Tapi dalam hati saya kadang, Babano, urusannya Pastor Mike. Urusannya Pastor Mike, Babano. Dalam hati saya percaya itu Roh Kudus ya saudara ya. Kamu sedang menjerumuskan jemaat pada arah yang salah. Akhirnya bukan Kristus yang ditinggikan, tapi satu hamba Tuhan. Waduh, di sanalah saya bertobat, saudara. Kalau mau jujur, saya nggak comfort. Saya nggak kesenangan. Jadi ketika saya berbicara depan Anda, ini bukan gagah-gagahan, bukan supaya Anda menghormati saya, bukan. Tetapi ini adalah sarana di mana saya ingin menghidupi Injil, mengikis kecenderungan-kecenderungan hati saya yang keliru. Kecenderungan saya yang salah. Saya mau diserupakan seperti Kristus. Melalui apa? Melayani, saudara. Ini sarana bagi saya. Setiap kita pasti punya proses yang berbeda di dalam perjalanan iman kita. Pasti kita akan terus disucikan. Melalui apapun. Salah satunya mungkin melalui pelayanan. Kita bertemu dengan orang-orang yang gak sama dengan kita. Kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Tapi saya percaya itu adalah sarana anugerah. Jangan lari. Karena kita pun gak bisa lari dari panggilannya. Saya jadi full time hamba Tuhan sepenuh waktu di tempat ini. Itu pun prosesnya juga saya berusaha lari. Ternyata kalau Allah sudah berdaulat, kita gak bisa lari di hadapannya. Kita sudah dipredestinasi sejak awalnya. Jangan lari dari panggilannya. Ikuti aja. Amin saudara. Bilang ke kanan kiri Anda, jangan lari. Ayo kita melayani Tuhan sama-sama. Ayo kita berkomunitas. Yang sudah berkomunitas tetaplah setia di dalam komunitas itu. Berproseslah sama-sama. Bukan supaya namamu diagungkan. Ini loh saudara, silakan kunjungi Connect Booth di bawah. Ini bukan, ya promo dikit-dikit lah ya saudara ya. Datang ke bawah. Sarana di mana kita menghidupi anugerah. Apa yang cocok? Doakan. Doakan. Kalau Anda bingung, di bawah ada Pastor Daniel. Bisa mengarahkan Anda. Bisa mendoakan Anda juga. Doakan. Bidang apa yang cocok? Sekali lagi, ini bukan menu-menuin volunteer. Volunteernya Gibeon udah banyak, saudara. Udah banyak. Tapi ketika kita membuka ministry, mengajak Anda join CG, supaya kita semua belajar untuk serupa seperti Kristus. Amin. Ada amin, saudara? Amin, saudara. Nggak perlu Anda tuh kelihatan bagus langsung. Sam Alberry pernah berkata demikian. Kita tidak perlu terlihat hebat untuk membuat Yesus terlihat hebat. Amin. Kita perlu terlihat hancur. Supaya seluruh kecukupan Yesus makin nampak di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya bukan kuat gagah kita. Bukan karena kita pandai, lihai. Tetapi disitulah kita melihat karya Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Kita gak perlu. Kalau akhirnya kita yang hebat, wih Dev hebat, wih Pastor Mike hebat, wih Bram tadi yang WL hebat. Bukan soli Deo Gloria. Bukan segala kemuliaan bagi raja. Tapi segala kemuliaan bagi rata. Salah. Semua hidup kita itu harus kita kembalikan pada Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kuat gagahku, bukan karena aku pinter, bukan karena aku hebat. Tetapi Allah yang berkarya di dalam kehidupanku. Itulah yang menjadi tujuan kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Memang untuk memiliki hati hamba. Melalui pelayanan. Melalui komunitas. Seringkali ada perjuangan. Kita diproses di sana. Bahkan ada air mata. Disalahpahami. Diremehkan.
Tapi it's okay. Kita gak pernah berjuang sendirian. Kabar baiknya, Kristus telah melaluinya. Kita yang ada di dalam Kristus akan senantiasa didampingi serta dimampukan olehnya. Amin. Bilang kepada kanan kiri Anda, kamu gak pernah sendirian. Ada Yesus, Dia melaluinya. Kita yang ada di dalam Kristus, kita pun juga akan dimampukan. Kristus mengambil rupa sebagai hamba. Dia taat kepada Allah Bapa, supaya kita diangkat menjadi anaknya, supaya kita menjadi hamba kebenaran, supaya kita dimampukan untuk memiliki hati hamba. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya untuk masuk langsung hidup kekal, tetapi ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita terus diproses. Kita menjadi penyalur anugerah. Ingat saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima anugerah, tetapi kita dipanggil untuk menjadi penyalur anugerah buat orang-orang lain, buat orang-orang yang belum kenal Injil, buat keluargamu, buat rekanmu, dimanapun engkau berada. Engkau menjadi suratan Kristus yang terbuka. Engkau bisa melayani orang-orang yang lain yang gak sama dengan engkau. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Di dalam Markus 10:38, Yesus berkata demikian, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Ayat ini bukan mengacu pada sakramen, tapi ini mengacu pada penderitaan yang akan dialami Yesus. Dia meminum cawan murka Allah itu di kayu salib. Bahkan ini telah dinubuatkan di dalam Yesaya 51 ayat 22. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Aku telah mengambil dari tanganmu cawan yang memabukkan itu. Cawan murkaku. Kamu tidak akan meminumnya lagi. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan lah kita, saudara. Ini saudara, Yesus berkata pada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum. Tapi ini bukan cawan murka Allah. Tapi kita menjadi satu dengan penderitaan Kristus. Kita menderita bukan karena dimurkai Allah lagi, tetapi kita menderita karena menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba Injil. Mungkin ada penderitaan ketika kita mengabarkan Injil, tetapi sekali lagi, kita gak pernah sendirian saudara. Ada Yesus yang mendampingi kita. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Murka itu sudah dicurahkan kepada Yesus. Murka Allah dicurahkan pada Yesus. Bahkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Alkitab mencatat peluhnya, keringatnya seperti darah, seperti titik-titik darah. Itu berbicara tentang penderitaan yang akan dialami Yesus. Dan penderitaan itu ditanggungnya, mestinya kita yang menderita. Dia menggantikan posisi kita. Sehingga kalaupun kita menderita, kita bukan menderita sebagai hamba dosa, tetapi kita menderita sebagai hamba kebenaran. Dan penderitaan itu tidak ada bandingnya dengan apa yang dialami Yesus. Amin saudara. Kita bisa menghadapi apa yang kita hadapi dalam hari-hari kita dengan sukacita. Kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Kita bisa melayani sesama kita dengan ucapan syukur. Inilah yang menjadi kekuatan kita bagi orang-orang percaya. Kristus minum cawan murka Allah, supaya kita yang layak mendapat murka Allah dapat diperdamaikan melalui pengorbanannya. Kristus meminum cawan murka Allah, supaya kita yang terpisah dengan Allah Bapa dapat memiliki relasi melalui Kristus. Dia rela meminum cawan murka Allah, supaya kita tidak lagi menderita diperhamba oleh dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Amin. Sebagai pertanyaan reflektif pada hari ini,
Apakah saat ini kita sedang diperhamba oleh sesuatu yang menjerat? Sehingga kita sulit untuk melayani Allah dan sesama. Hal apa yang seringkali membuat kita kembali tergoda untuk diperhamba oleh sesuatu yang bukan Allah? Kita bisa ambil waktu. Hal apa yang seringkali menjerat kita hari-hari ini? Kita perlu bertobat. Bertobatlah dari perhambaan pada sesuatu yang bukan Allah, yang justru membuat kita terikat dan kesulitan untuk melayani sesama kita. Ingatlah apa yang telah dilakukan Kristus di kayu salib. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia taat, dia tidak berdosa, tapi rela mati tergantung di kayu salib itu. Supaya kita yang dahulu hamba dosa dapat dimampukan untuk menjadi hamba kebenaran. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Kita baca sama-sama implikasi Injil pada hari ini. Karena Injil, kita dapat melayani Allah dan sesama. Bukan dengan motivasi untuk mendapatkan kepuasan pribadi, melainkan sebagai wujud syukur dan sarana untuk menghidupi Injil. Amin. Kita dapat melayani Allah dan sesama dengan hati hamba. Karena Kristus telah melayani kita terlebih dahulu dengan memberikan nyawanya. Kita dapat melayani Allah dan sesama. Kita bisa melayani dengan sukacita, bukan rasa takut terhadap murka Allah lagi. Karena kita telah diperdamaikan di dalam Kristus. Bukan berdasarkan rasa nyaman juga. Karena Kristus rela mengalami penderitaan untuk melayani kita terlebih dahulu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.